Ada ibu-ibu belakang. Kasih pantun dulu biar semangat. Wassalam jualan tomat, tomat dijual di pasar Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, mengakhiri Ramadan, Rasulullah pernah mengatakan bahwa malam-malam akhir dari Ramadan itu langit dan bumi dan seluruh malaikat menangis. Kenapa menangis? Karena ini musibah bagi umat Islam. Lalu Rasulullah ditanya, kenapa musibah ya Rasulullah? Karena Ramadan akan meninggalkan mereka, dan tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang bisa menyapa kembali kepada umat Islam. Bisa saja Ramadannya datang, maka orangnya sudah tidak ada lagi, karena keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan ini, Buya Hamkah menceritakan sebuah kisah di dalam tasawuf modern, bahwa dulu ada seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Dia mengatakan bahwa tatkala Raja Iskandar Zulkarnain ini ingin menaklukkan suatu daerah, maka dia berkata, apa kata raja? Wahai prajuritku, sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke satu tempat yang akan kita taklukkan. Malam ini juga kita akan berangkat. Aku pesan kepada kalian semua, wahai prajuritku, nanti kita akan menyeberangi sungai. Dan ketika itu, apa saja yang terpijak oleh kalian, ambil. Maka pasukan ini pun menyeberangi sungai malam itu juga. Dan mereka mengingat pesan sang raja, apa saja yang dipijak ketika menyeberangi sungai, ambil. Terkait dengan ini, maka semua prajurit ketika itu mulai menyeberangi malam itu. Dan prajurit itu terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok prajurit yang tidak mengindahkan pesan sang raja. Dia tidak mengambil sama sekali apapun yang dipesan oleh raja, mengabaikan pesan raja. Ada kelompok kedua yang mengindahkan pesan sang raja. Apa yang dia pijak dia ambil, cuman ngambilnya ala kadarnya saja. Ada kelompok yang ketiga sangat mengindahkan pesan daripada sang raja. Apa saja yang dia pijak dia ambil, sehingga tasnya menjadi penuh. Itu terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok prajurit yang tidak mengindahkan pesan sang raja. Dia tidak mengambil sama sekali
apapun yang dipesan oleh raja, mengabaikan pesan raja. Ada kelompok kedua yang mengindahkan pesan sang raja. Apa yang dia pijak dia ambil, cuman ngambilnya ala kadarnya saja. Ada kelompok yang ketiga sangat mengindahkan pesan daripada sang raja. Apa saja yang dia pijak dia ambil, sehingga tasnya menjadi penuh. Ketika pagi hari sampailah ke tempat tujuan, dan kembali sang raja Iskandar Zulkarnain mengatakan, wahai prajuritku sekalian, apa yang aku pesan malam tadi silahkan dibuka, diperiksa tasnya masing-masing. Maka ketika prajurit memeriksa tasnya masing-masing, alangkah kagetnya mereka. Kenapa? Karena yang mereka ambil malam tadi ternyata itu adalah intan berlian, batu intan permata yang sangat indah, yang sangat mahal harganya. Maka kelompok pertama dengan amat menyesal karena tidak ada satupun batu intan yang dia ambil sesuai dengan pesan daripada sang raja. Kelompok kedua ada yang kecewa dan ada juga rasa senangnya. Senangnya mereka mengambil ala kadarnya, kecewanya kenapa tidak mengambil semuanya. Ada kelompok ketiga yang tentunya hati mereka berbunga-bunga karena apapun yang dia pijak dia ambil sehingga tasnya penuh. Ternyata semuanya intan berlian. Mereka gembira ria karena merayakan begitu banyak intan yang dia ambil. Bapak Ibu, dari kisah singkat ini mengingatkan kita ke dalam surah Al-Fatir ayat 32. Kelompok pertama Allah sebutkan orang yang minhum zalimun li nafsih, kelompok yang zalim kepada diri sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran, kelompok yang zalim kepada diri sendiri, kelompok yang tidak beribadah sama sekali. Ini bagaikan orang yang sudah Allah berikan Ramadan kepadanya, Ramadan intan yang dia ambil. Bapak Ibu, dari kisah singkat ini mengingatkan kita ke dalam surah Al-Fatir ayat 32. Kelompok pertama Allah sebutkan orang yang minhum zalimun li nafsih, kelompok yang zalim kepada diri sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran, kelompok yang zalim kepada diri sendiri, kelompok yang tidak beribadah sama sekali. Ini bagaikan orang yang sudah Allah berikan Ramadan kepadanya, Ramadan berakhir, sedikit pun dia tidak mengambil amal ibadah yang ada dalam bulan Ramadan itu. Kelompok kedua kata Allah, wa minhum muqtasidun, kelompok yang pertengahan, hanya sekedar mengambil sedikit saja. Kelompok-kelompok ini orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi juga tetap melakukan kemaksiatan. Puasa jalan terus, tapi bohong pun jalan terus. Sehingga kadang-kadang orang beli apa namanya? Beli jeruk, ya kan? Bang, manis tak jeruknya bang? Manis. Wah, karena manis tadi beli 4 kilo, bawa balik 4 kilo. Begitu dicicip di rumah 4 kilo tadi itu masam galo-galonya. Pergi dia datang lagi ke tempat penjual, bang, kata abang tadi manis, ayo beli 4 kilo. Ternyata masam galo-galonya. Apa jawab sang penjual? Kau enak 4 kilo cuma masam, aku itu nak belakang tu 4 keranjang masam galo-galo. Macam dah ada berdosa. Itulah yang terjadi. Puasa jalan terus, bohong pun jalan terus.
Banyak orang seperti ini bapak-bapak, golongan muktasid, orang yang ngambil ibadah puasa dengan ala kadarnya saja. Nah, kelompok yang ketiga disebutkan sabiqum bil khair biiznillah, kelompok yang semuanya melakukan kebaikan-kebaikan. Perintah Allah dia jalankan, larangan Allah dia tinggalkan. Kelompok inilah yang akan menjadi pemenang nanti pada saat berhari raya Idul Fitri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sungguh beruntunglah orang yang sudah mensucikan dirinya dengan amaliyah Ramadan, lalu fa shalla, dia nanti salat Idul Fitri, dan ketika itu dia bersilaturahim ke tetangga kiri kanan, lengkaplah sudah untuk mensucikan dirinya sehingga dia kembali kepada fitrah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, harapan kita semua, semoga kita termasuk ke dalam kelompok yang ketiga, kelompok yang sabiqun bil khair, kelompok orang yang baik, mengambil semua apa saja ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, dan kita akan terapkan pada 11 bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.